Oke, halo. Jadi untuk hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hipshop. Coba next. Jadi ini anggota-anggotanya ada saya sendiri, ada Citra, ada Vincentius, dan ada Jason. Ini yang konten-konten yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Oke, untuk konsep dasar dari hipshop itu adalah salah satu algoritma pengurutan yang menggunakan struktur data heap untuk menyusun elemen-elemen dalam urutan tertentu. Struktur data heap adalah struktur data binary tree di mana setiap node memenuhi properti tertentu seperti contohnya max heap dan min heap. Dan untuk analisis saya lanjutkan ke Jason. Oke, di sini saya Jason Valusio akan menjelaskan analisis yang digunakan pada hipshop. Oke, di sini ada kompleksitas waktu untuk pembangunan heap atau heapify menggunakan adalah ON, di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Ini karena setiap operasi heapify pada tingkat tertentu memiliki kompleksitas waktu O log N. Bisa di next. Oke, ini untuk kompleksitas waktu penghapusan elemen teratas dan pembentukan kembali heap. Di sini kompleksitas waktu operasi ini masih adalah O log N karena operasi heapify yang dilakukan setelah setiap penghapusan memerlukan waktu logaritmik relatif terhadap jumlah elemen dalam heap. Oke, di sini ada kompleksitas waktu untuk iterasi penghapusan dan pembentukan kembali heap. Melakukan penghapusan elemen dari heap dan pembentukan kembali heap secara berulang, kompleksitas waktu totalnya adalah O n log N. Oke, dan terakhir kompleksitas ruang. Hipshop memiliki kompleksitas ruang O1 untuk penyimpanan sementara selama proses penghapusan dan pembentukan kembali heap. Ini karena hipshop melakukan semua operasi secara in place, yaitu menggunakan ruang yang tetap dan tidak meningkat seiring dengan peningkatan ukuran masukan. Oleh karena itu, ruang tambahan yang diperlukan tidak tergantung pada ukuran masukan, hanya memerlukan ruang konstan untuk variabel-variabel sementara. Teknik perancangan dan cara kerja akan dijelaskan oleh Citra. Halo, perkenalkan, nama saya Citra Nandriani. Kali ini saya akan menjelaskan teknik perancangan dan cara kerja. Nah, ini untuk contohnya di awal kita insert dulu deret yang sudah diberi untuk menjadi tree seperti ini. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan heapify awal. Nah, untuk di contoh kali ini kita bakal menggunakan max heap. Nah, ini codingan yang kita pakai untuk max heap. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah contoh codingan untuk min heap, tapi kita akan menggunakan codingan yang pertama. Nah, jadi di awal kita akan mencari dulu parent terakhir. Nah, caranya itu adalah dengan membagi jumlah arraynya dengan 2 lalu dikurang 1. Nah, dengan begitu kita dapat 4. Nah, indeks 4 ini berarti yang ini. Nah, ini bakal jadi parent buat patokan awal kita ngelakuin max heap-nya. Nah, ini setelah kita bandingkan tadi karena kita menggunakan max heap, maka parent harus nilainya harus lebih besar daripada childnya. Karena tadi di sini 1 dan di sini 5, maka akan ditukar. Nah, lalu setelah dari sini baru kita akan lanjut ke sebelahnya dan kita akan melakukan hal yang sama, yaitu membandingkan parent dan childnya. Ini akan terus dilakukan berulang hingga ke parent yang paling utama atau rootnya. Nanti kita akan mendapatkan tree yang seperti ini. Ini setelah sudah dilakukan max heap. Nanti semuanya akan terus dibandingkan agar parentsnya lebih besar daripada childnya, dan ini adalah hasil iterasi terakhir untuk max heap jika menggunakan codingan kita. Nah, di sini kita sudah mendapat angka yang paling besar itu adalah 10. Nah, lalu dari sini kita akan melakukan pengurutan. Nah, pengurutan ini akan dilakukan dengan cara kita heapify secara berulang, dan setiap sudah mencapai iterasi terakhir, rootnya akan kita buang, kita taruh di array paling belakang, kita tukar ke paling belakang, dan juga di tree-nya kita akan tukar ke
anak yang paling bawah dan paling ujung. Dan itu akan kita lakukan terus hingga semua elemen dalam tree-nya sudah terurut. Nah, ini contohnya, tadi kan 10-nya sudah di root. Nah, itu kita tukar dengan elemen yang paling belakang dan juga di tree-nya kita tukar dia ke paling bawah. Lalu setelah ini kita lakukan Heapify lagi dan untuk kita skip ke iterasi terakhirnya dan hasilnya itu ini kita dapat lagi nilai 9. Nilai 9 ini akan kita tukar dengan elemen paling akhir setelah yang 10 tadi, karena yang 10 ini udah istilahnya udah di lock, jadi dia nggak bakal pindah lagi. Jadi nanti 9 ini akan ditukar ke angka setelah 10 yaitu 6. Nanti di tree-nya juga dia akan ditukar ke paling bawah paling terakhir. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti kita skip dan hasil akhir ya setelah kita lakukan Heapify berulang kali dan sudah melakukan sampai iterasi terakhir, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan Maxheap kita akan mendapatkan hasil ascending, yaitu nilai yang dari terkecil hingga terbesar seperti itu. Nah, ini dia. Setelah semua elemen dihapus dari heap, maka array berisi elemen-elemen yang terurut. Nah, hasil dari Maxheap ini adalah sorted array ascending. Oke, perkenalkan nama saya Vincencio. Saya akan menjelaskan contoh penerapan. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang sangat populer dari teori graf untuk menentukan jalur terpendek. Ini adalah contoh dari algoritma Dijkstra. Manajemen memori, manajemen antrian pesan juga menggunakan heap, digunakan dalam manajemen untuk mengatur alokasi dan dealokasi memori secara efisien berdasarkan priority queue. Ini contohnya ada RabbitMQ dan Apache Kafka. Ini referensi-referensi yang kita pakai. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.